Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran ke-9 yang bertajuk Misi kepada yang berkuasa. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi kepada orang yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan, apa misi kita kepada yang berkuasa? Apa strategi pelaksanaan misi kepada golongan ini? Firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 26 mengatakan, versi Borneo, apalah gunanya jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan hidupnya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti untuk hidup itu? Saudara, untuk memahami atau mempelajari pelajaran kita lebih jelas, kita akan membaca beberapa ayat atau ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di skrin Anda. Pendahuluan Sekolah Sahabat. Nah, ada orang yang nampaknya berada di luar lingkungan pengaruh kita. Siapa orang itu? Orang yang berkuasa, sama ada kena kapasiti ekonomi atau kedudukan sosial mereka seperti ahli perniagaan yang hebat, ahli politik terkemuka, pemimpin, dan lain-lain. Nah, adakah mereka dikecualikan daripada misi? Tidakkah mereka memerlukan mesej keselamatan? Sudah tentu, seperti kita semua. Orang yang berkuasa juga memerlukan rahmat ilahi. Mereka perlu mengenali juru selamat mereka. Nah, Tuhan menggunakan orang percaya yang setia dan situasi istimewa untuk mencapai kumpulan unik ini. Apakah keperluan yang mereka ada? Bagaimanakah kita boleh menggunakan keperluan ini untuk memimpin mereka kepada Yesus? Nah, minggu ini kita akan menerokkan misi Tuhan kepada orang kaya dan berkuasa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjangkau beberapa orang ini dan bagaimana Dia memanggil dan menyediakan gereja SDA untuk menjadi saksi kepada mereka hari ini. Dan untuk mempelajari atau membahas pelajaran ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, Nabukadnezar, orang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan, apa strategi dan bagaimana mencapai misi penjangkauan untuk Nabukadnezar yang berkuasa ini? Saudara, 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4 katakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah saudara, keselamatan itu bukan saja diberikan kepada kumpulan khas atau pilihan saja. Pendamaian yang dibuat oleh Yesus merangkumi semua manusia. Ini sudah tentu termasuk raja atau presiden negara. Walau bagaimanapun, hampir mustahil untuk mendekati orang seperti ini. Sebaliknya, kedudukan kuasa mereka boleh menyebabkan mereka berpikir bahwa mereka tidak memerlukan apa-apa. Itu berkat pengetahuan, kemahiran, kekayaan, atau kecerdasan mereka. Mereka boleh mencapai semua matlamat mereka sendiri. Inilah yang berlaku kepada Raja Nabukadnezar. Melalui kisahnya, kita melihat bahwa Tuhan boleh menggunakan kaedah khusus istimewa untuk mencapai yang berpangkat tinggi seperti dia. Kita perhatikan saudara. Yang pertama, dia mengangkat orang yang setia seperti siapa? Daniel. Kepada kedudukan yang berpengaruh untuk menggunakan mereka sebagai jambatan untuk menjangkau orang yang berkuasa. Daniel 4. Kemudian yang kedua, dia campur tangan secara langsung untuk merendahkan kesombongan dan keangkuhan mereka dan membawa mereka untuk mengenali kebergantungan mereka kepada Tuhan. Daniel 4 ayat 33 hingga 37. Nah, untuk memahami perbahasan ini, ada baiknya kita akan bincang soalan-soalan seperti yang ada di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang kedua, Naaman, yaitu Panglima Tentara. Saudara, apa strategik dan bagaimana mencapai misi penjangkauan untuk Naaman, Panglima Tentara yang berkuasa ini?
Saudara, 2 Raja-Raja 5 ayat 18 hingga 19. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Saudara, Naaman adalah seorang yang hebat di Syria. Tuhan membimbingnya kepada Nabi Elisa untuk menggunakan seorang gadis supaya dia disembuhkan daripada penyakit kustanya. Pada saat itu, Naaman menyerahkan nyawanya kepada Tuhan dan memutuskan untuk melayani dia. 2 Raja-Raja 5:17. Naaman membuat 2 permintaan yang luar biasa selepas dia disembuhkan daripada penyakit kusta oleh Tuhan. Yang pertama, dia meminta untuk mengambil 2 muatan bagal dari Israel kembali ke Syria untuk tujuan menyembah Tuhan yang hidup. Dia menyatakan, karena hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Tuhan-Tuhan lain kecuali kepada Tuhan yang benar. 2 Raja-Raja 5:17. Dan yang kedua permintaannya, Naaman meminta izin untuk sujud bersama rajanya, walaupun dia tidak akan menyembah Tuhan rajanya lagi. Saudara, Naaman kini percaya kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Namun, dia masih mempunyai kepercayaan pagan. Dia mengambil kotoran dari Israel menunjukkan bahwa dia tidak memahami sepenuhnya Tuhan pencipta. Kisah Naaman menyediakan konteks untuk orang bukan Kristen yang datang kepada Kristus hari ini. Satu pengajaran yang dipelajari daripada kisah Naaman ialah perubahan pandangan dunia memerlukan masa. Nah, mengapa Naaman meminta izin untuk bersujud dengan rajanya dan kemudian meminta Tuhan mengampuninya? Tanggapan Nabi memberikan petunjuk. Pergilah dengan selamat. 2 Raja-Raja 5:19. Nah, sebagai seorang yang berkuasa di Syria, Naaman mempunyai tugas untuk melaksanakan yang menimbulkan cabaran kepada kepercayaan barunya. Karena dia sudah sadar, adalah penting bagi penganut baru, terutamanya mereka yang datang dari agama lain, mendapat sokongan dan bimbingan semasa mereka menangani keperluan budaya dan sosial dari kehidupan lampau mereka sebelum datang kepada Kristus atau sebelum datang kepada iman. Saudara, Naaman meninggalkan negerinya yang fasik sebagai pesakit kusta dan kembali sebagai seorang yang sembuh dan murid Tuhan pencipta. Dia baru saja memulakan perjalanannya. Saudara, dia memerlukan masa untuk berkembang. Kristus mati untuk semua, tanpa mengira latar belakang, kekayaan, etnik atau status sosial. Tuhan sedang menjangkau orang bukan Kristen yang berkuasa di dunia dan mengharapkan mereka untuk hidup sesuai dengan terang yang mereka ada. Ellen White, The Acts of Apostle, halaman 416. Dan di skrin saudara, sekarang ini adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Nikodemus, orang yang terpelajar. Yang menjadi pertanyaan, apa strategi dan bagaimana mencapai misi penjangkauan untuk Nikodemus, orang yang terpelajar? Yohanes 3:1-2 mengatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus adalah seorang yang terpelajar. Alkitab menggambarkan dia sebagai penguasa orang Yahudi. Yesus merujuk kepadanya sebagai seorang guru Israel. Yohanes 3:10. Dia mempunyai pemahaman yang baik tentang Alkitab dan mempunyai rasa lapar rohani kepada Tuhan. Nah, dari perspektif manusia, dia mungkin kelihatan seolah-olah dia adalah pengikut Tuhan. Dia mematuhi semua perintah dan dia adalah seorang pemimpin yang dihormati di kalangan orang Yahudi. Dia berkuasa dan kaya. Ramai yang melihat ini sebagai tanda bahwa Tuhan telah memberkatinya. Namun begitu, ternyata rupa paras hanyalah itu rupa permukaan sahaja. Dia enggan mengakui secara terbuka bahwa dia adalah pengikut guru atau pengikut Yesus. Mengapa? Bangga, keterikatan dengan kedudukan kuasanya,
takut ditolak oleh rakan sebaya. Yohanes 12 ayat 42 hingga 43. Tuhan bersabar dengannya. Nikodemus memerlukan Yesus juru selamat. Apabila Nikodemus melihat Yesus ditinggikan antara langit dan bumi, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Yohanes 3:14, dia tahu tanpa ragu-ragu bahwa dia telah menjumpai juru selamat. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang dia, dia memutuskan untuk menguruskan perbelanjaan pengkebumian Yesus, Yohanes 19 ayat 39-40. Nikodemus tampil membelanya. Tidak lagi berhati-hati dan mempersoalkan. Dia menguatkan iman murid-murid dan menggunakan kekayaannya dalam membantu menyokong gereja di Yerusalem dan dalam memajukan pekerjaan Injil. Saudara, di skrin saudara adalah soalan-soalan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan topik yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu misi kepada orang kaya. Yaitu siapa? Seorang kaya, orang kaya. Nah saudara, apa strategi dan bagaimana mencapai misi penjangkauan untuk orang kaya? Matius 19 ayat 21 hingga 22 katakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, interaksi Yesus dengan penguasa muda yang kaya itu menunjukkan betapa bahayanya harta perangkap. Lihat kata-kata ini, aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seorang unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Tuhan. Matius 19 ayat 24. Ini tidak bermakna orang kaya tidak boleh diselamatkan. Tapi hanya itu jika orang-orang ini tidak berhati-hati. Kekayaan mereka benar-benar boleh menjadi penghalang kepada keselamatan. Tidak kira betapa kayanya seseorang, tidak seorang pun dapat membeli keselamatan jiwanya. Mazmur 49 ayat 8. Tambahan pula, Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya tidak boleh diselamatkan. Tetapi sebaliknya, sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 19 ayat 23. Jadi, adakah orang kaya perlu melepaskan kekayaan mereka untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Jawabannya adalah tidak. Tetapi kekayaan boleh menjadi penutup mata yang membutakan mata Anda, menghalang Anda daripada melihat dan memenuhi keperluan orang lain. Atau mungkin Tuhan yang Anda beri keutamaan dalam hidup Anda. Oleh itu, untuk orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka perlu mengubah keutamaan mereka. Apa keutamaan mereka? Mendahulukan Tuhan. Zakheus mengubah keutamaannya. Dia tidak perlu meninggalkan kekayaannya untuk memberikan dirinya. Dan di skrin saudara adalah soalan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan topik yang keempat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yaitu misi kepada yang berkuasa, Yusuf Arimatia. Saudara, apa strategi dan bagaimana kita mencapai misi penjangkauan ini untuk orang yang berkuasa seperti Yusuf Arimatia? Yohanes 19 ayat 38 hingga 42 mengatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara, Yesus tahu bagaimana berkawan dengan orang yang berkuasa. Dia dikagumi dan dihormati oleh kebanyakan orang ini. Dan pada masa yang sama juga dihina oleh orang ramai. Orang-orang berkuasa dalam Alkitab yang datang pada Yesus untuk mendapatkan bantuan pastinya merasakan bahwa dia mengambil berat terhadap mereka. Juga ramai orang kaya dan berkuasa tidak langsung datang kepada Yesus secara terbuka. Mereka menunggu sehingga mereka yakin bahwa Yesus benar-benar anak Tuhan. Begitulah keadaan Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia. Yusuf secara terbuka mengisytiharkan dirinya sebagai murid Yesus apabila dia mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu untuk dia. Dengan cara ini, dia digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatan Yesaya. Yesaya 53, Matius 27. Tanpa campur tangan Yusuf, Yesus akan dikebumikan dalam kubur biasa. Karena para murid tidak akan dapat meminta Pilatus untuk memberikan mayat Yesus kepada mereka untuk dikebumikan.
Salah satu cara untuk memenuhi misi bagi pihak orang kaya dan berkuasa ialah dengan menawarkan mereka peluang untuk bekerja sama dengan misi. Mari kita cadangkan proyek bantuan community. Contohnya, proyek yang jelas memberi impak kepada kesejahteraan mereka yang memerlukan. Orang kaya dan berkuasa akan merasakan keperluan untuk bekerja sama di dalamnya. Mungkin karena prestige atau sebab lain. Tetapi mungkin ia adalah untuk dapat menyatakan keinginan mereka untuk bantuan, keinginan mereka untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Mari kita memberi mereka peluang untuk mengambil bahagian dalam sesuatu yang baik, supaya seterusnya mereka juga boleh dijangkau oleh Yesus. Strategi penjangkauan misi, kita perlu bekerja sama dengan orang kaya atau orang yang berkuasa supaya misi tercapai. Di sini saudara adalah soalan perbincangan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan topik yang kelima ini. Pena Inspirasi juga menjelaskan, orang-orang yang tergolong dalam golongan masyarakat yang lebih tinggi hendaklah dicari dengan penuh kasih sayang dan rasa persaudaraan. Manusia dalam kehidupan perniagaan, dalam kedudukan amanah yang tinggi, manusia dengan kepandaian, mencipta dan wawasan saintifik yang besar, orang pintar, guru Injil yang fikirannya belum dipanggil untuk kebenaran istimewa untuk masa ini, mereka harus menjadi yang pertama mendengarkan panggilan. Mereka harus diberi jemputan. Ramai dalam kedudukan sosial yang tinggi sakit hati dan muak dengan kesombongan. Mereka mendambakan keamanan yang tidak mereka miliki. Malah mereka yang berada di peringkat tertinggi tidak boleh dilupakan. Ramai daripada mereka lapar dan dahaga akan keselamatan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kesimpulan kita ialah orang kaya, orang berpangkat, terpelajar dan berkuasa juga memerlukan keselamatan. Tuhan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai misi penjangkauan untuk orang yang berkuasa, untuk yang berpangkat tinggi, orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang berharta, orang yang kaya, dan orang yang berkuasa. Jadi saudara, sampai di sini pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena melalui pelajaran hari ini kami dikuatkan. Kami dijadikan pribadi yang tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.